Selamat datang di channel Media Catur Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai topik strategi dan taktik dalam permainan catur, secara khusus tentang topik kombinasi ubah bentuk pertahanan raja. Kombinasi ini bertujuan untuk mengubah bentuk formasi bidak pelindung raja lawan melalui ancaman-ancaman dan sebagainya. Sedemikian hingga para perwira pihak penyerang dapat menyusup masuk ke arah raja lawan di sela-sela rintangan bidak itu. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke bagian pembahasan. Prinsip kombinasi ubah bentuk adalah 1. Kelemahan tulang pertahanan raja itu hanya terjadi jika bidak yang menjaga raja tersebut sudah tidak lagi berada di baris kedua untuk pihak putih atau baris ketujuh untuk pihak hitam. 2. Kelemahan tulang pertahanan raja dapat dinetralkan dengan adanya perwira tertentu yang menjaga kekosongan petak yang ditinggalkan, misalnya pada keadaan fianchetto. Kemudian, 3. Kombinasi ubah bentuk bertujuan untuk mengubah formasi pertahanan raja sehingga para pihak penyerang dapat menyusup melalui celah-celah rintangan pertahanan raja lawan. Pada ilustrasi berikut ini, bidak hitam di F7, G7, dan H7 adalah bidak pelindung raja hitam. Seandainya kita ambil contoh bidak G7, maka apabila bidak G7 tetap berada pada posisi awal, maka daerah kontrol adalah pada petak F6 dan H6, sebagaimana daerah yang ditunjukkan oleh anak panah berwarna merah. Apabila bidak G7 ini kita majukan 1 atau 2 langkah ke depan, sebagaimana ditujukan oleh anak panah berwarna biru, maka daerah kontrol terhadap petak F6 dan H6 akan hilang. Majunya bidak G7 ke G6 telah melemahkan pertahanan raja hitam. Kelemahan ini digambarkan dengan daerah yang dibatasi oleh kotak berwarna ungu. Seandainya pada keadaan tadi kita tambahkan gajah hitam di petak G7, dapatkah teman-teman melihat perbedaan mendasar yang terjadi jika dibandingkan dengan keadaan awal? Hal yang akan terjadi adalah dengan masuknya gajah hitam di posisi G7, atau istilah lain dari keadaan ini adalah posisi fianchetto, maka kelemahan terhadap sistem pertahanan raja hitam dapat dinetralkan dan daerah kontrol hitam menjadi diperluas sebagaimana ditujukan oleh garis dan anak panah berwarna biru. Latihan 1. Pada diagram ini, kesempatan melangkah ada pada pihak putih. Dapatkah teman-teman menemukan cara agar pihak hitam tidak memiliki pilihan lain selain melakukan langkah yang berakibat kelemahan pada sistem pertahanan raja hitam? Ide dasarnya adalah gajah putih sudah berada pada posisi yang tepat di petak C2 dengan penguasaan diagonal dari B1 hingga H7. Apabila Menteri Putih dapat maju ke petak F5 untuk memberikan ancaman mat pada langkah berikutnya, maka pihak hitam mau tidak mau harus melakukan langkah pion atau bidak di G7 maju ke G6 untuk menghindari mat, dan hal ini tentu saja akan berakibat melepaskan penjagaan terhadap gajah hitam di F6. Jika kita lanjutkan, maka permainan akan menjadi Menteri Putih ke F5, pion hitam di G7 maju ke G6. Menteri Putih kali gajah hitam di F6. Pada keadaan ini, keunggulan ada pada pihak putih. Latihan 2. Pada diagram ini, kesempatan melangkah ada pada pihak putih. Dapatkah teman-teman menemukan ide awal dari pola penyerangan pihak putih?
Pada keadaan ini, pihak putih memiliki 4 buah perwira di sayap raja, sedangkan pihak hitam hanya memiliki 1 buah benteng di sayap raja sebagai perwira pelindung. Hal ini dapat dimanfaatkan pihak putih untuk melakukan penyerangan. Jika kita analisis lebih dalam, maka kemungkinan pola serangan putih dapat digambarkan sebagai berikut. Kita akan analisis satu persatu untuk lebih memudahkan pembahasan. Langkah pion putih di petak B2 maju ke B4 tentu tidak dapat dilakukan karena setelah langkah ini hitam akan memberikan jawaban kuda hitam ke petak C3. Langkah ini bertujuan untuk menggarpu benteng putih di B1 dan menteri putih di E2. Sedangkan di sisi lain, benteng putih di petak C4 tidak dapat kali kuda hitam di C3 karena dalam posisi ini, Menteri Hitam melakukan pin terhadap benteng tersebut. Jika kita ilustrasikan, maka hal tersebut akan menjadi. Kita kembali ke diagram yang lebih awal. Di sini teman-teman coba perhatikan anak panah berwarna merah. Seandainya pihak putih melakukan langkah gajah putih di petak G5 maju ke petak F6, apa tujuan dari langkah ini? Tujuan dari langkah ini adalah untuk memberikan ancaman benteng ke G4 pada langkah berikutnya. Setelah langkah gajah putih di G5 maju ke petak F6, maka pihak hitam memiliki beberapa alternatif jawaban terhadap langkah ini. Kita akan bahas satu persatu. Seandainya pihak hitam memilih untuk melakukan langkah pion hitam di petak G7 kali gajah putih di petak F6, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah benteng putih di petak C4 ke petak G4, skak terhadap raja hitam. Setelah langkah ini, maka pihak putih memberikan ancaman rangkap 2 terhadap pihak hitam. Sedemikian hingga pada giliran berikutnya, Menteri Hitam di petak A6 sudah tidak dapat lagi dibela. Seandainya pihak hitam tidak memilih untuk melakukan langkah pion hitam di petak G7 kali gajah putih di petak F6, maka alternatif lain yang dapat dipilih oleh hitam tergambar pada skema berikut ini. Kita akan bahas satu persatu. Seandainya hitam memilih langkah pion hitam ke petak H5, maka pihak putih akan menjawab dengan benteng putih ke petak G4. Menteri hitam kali menteri putih di petak E2. Benteng putih di petak G4 kali pion hitam di petak G7 skak terhadap raja hitam. Raja hitam ke H8. Kuda putih ke G5. Setelah langkah ini, maka pihak hitam akan menyerah karena ancaman mat sudah tidak dapat lagi dihindarkan. Seandainya pihak hitam melakukan langkah pion hitam ke petak H6, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah kuda putih ke E5. Setelah langkah kuda putih ke petak E5, maka pihak putih pada giliran berikutnya akan melakukan langkah menteri putih ke petak G4. Dan jika teman-teman lihat pada diagram ini, pola arah serangan sudah unggul di pihak putih. Seandainya pihak hitam menjawab dengan langkah benteng hitam di petak F8 ke petak C8, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah menteri putih ke E5. Seandainya pihak hitam melakukan langkah pion hitam di petak G7 kali gajah putih di petak F6, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah
Benteng putih ke G4, skak terhadap Raja Hitam. Raja Hitam ke F8. Menteri putih ke D6, skak terhadap Raja Hitam. Raja Hitam ke E8. Benteng putih ke G8, skak mat terhadap Raja Hitam. Seandainya pada giliran ini pihak hitam melakukan langkah Menteri Hitam kali benteng putih di C4, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah Menteri putih ke G5. Raja Hitam ke F8. Menteri putih kali pion hitam di G7, skak terhadap Raja Hitam. Raja Hitam ke E8. Menteri putih ke G8, skak terhadap Raja Hitam. Raja Hitam ke D7. Kuda putih ke E5, skak terhadap Raja Hitam sekaligus menggarpu Menteri Hitam di petak C4. Pada keadaan ini, keunggulan berada pada pihak putih. Seandainya pihak hitam memilih untuk melakukan langkah benteng hitam di C8 maju ke petak C5, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah Menteri putih ke G3. Pion hitam ke G6. Benteng putih kali kuda hitam di A4. Sampai di sini keunggulan berada pada pihak putih. Latihan 3. Dalam posisi ini, keunggulan putih di sayap raja tidaklah terlalu mencolok dibandingkan contoh sebelumnya. Nah, jika seandainya giliran langkah ada pada pihak putih, dapatkah teman-teman menemukan langkah terbaik? Langkah yang dapat diambil adalah gajah putih di petak G5 kali kuda hitam di petak F6. Gajah hitam kali gajah putih di petak F6. Benteng putih kali gajah hitam di F6. Pion hitam kali benteng putih di F6. Dengan cara ini, maka pihak putih mencapai dua maksud sekaligus, yaitu melenyapkan perwira pengawal raja dan juga merusak pertahanan dari Raja Hitam. Sekarang pertahanan Raja Hitam sudah terbuka. Tugas putih selanjutnya ialah mengerahkan para perwiranya secepat mungkin ke arah kubu Raja Hitam itu. Menteri putih ke H6. Seandainya hitam memilih langkah Raja Hitam ke H8, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah kuda putih ke H5. Benteng hitam ke G8. Menteri putih kali pion hitam di F6, skak terhadap Raja Hitam. Benteng hitam ke G7. Menteri putih kali benteng hitam di G7, skakmat terhadap Raja Hitam. Seandainya pihak hitam melakukan langkah Menteri Hitam ke D8, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah kuda putih ke H5. Menteri Hitam ke F8. Kuda putih kali pion hitam di F6, skak terhadap Raja Hitam. Raja Hitam ke H8. Menteri putih kali pion hitam di H7, skakmat terhadap Raja Hitam. Seandainya pihak hitam memilih untuk melakukan langkah benteng hitam di C8 maju ke petak C5, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah gajah putih ke D5. Pihak putih mengorbankan gajahnya untuk menghalangi benteng hitam itu.
Sehingga pada giliran berikutnya pihak putih dapat menjalankan kuda G3 ke petak H5 dengan ancaman mat di petak G7. Demikianlah akhir dari video tutorial kita pada kesempatan kali ini. Sebagai kesimpulan, kombinasi ubah bentuk merupakan suatu bentuk kombinasi yang bertujuan untuk mengubah bentuk formasi bidak pelindung raja lawan melalui ancaman-ancaman dan sebagainya, sehingga para perwira pihak penyerang dapat menyusup masuk ke arah raja lawan di sela-sela rintangan bidak itu. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam Gens Unasumus, kita adalah satu keluarga. Terima kasih.